Praise the Lord. Mari kita berdoa semuanya. Bapa, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, dipermuliakanlah nama-Mu, Engkaulah pencipta alam semesta. Terima kasih Tuhan buat waktu yang Kau beri atas kami semua, dari tempat yang berbeda, dari lokasi yang berbeda. Kami tahu firman-Mu berkata 2-3 orang berkumpul karena nama-Mu, Engkau pun hadir. Dan pada malam hari ini Abah, kalau Engkau telah menunjuk aku untuk menyampaikan isi hati-Mu, biarlah roh hikmat dan wahyu menyertai kami pada malam hari ini. Kemudian apa yang keluar dari mulutku, arahkanlah ya Roh Kudus, supaya semuanya keluar sesuai dengan kehendak-Mu. Kami membuka hati kami membuka pikiran kami siap untuk menangkap apa yang Kau mau katakan. Berbicaralah ya Aba, dan tuntunlah kami Roh Kudus ke dalam seluruh kebenaran. Di dalam nama di atas segala nama, yaitu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Baik, selamat malam, shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom, kalau Anda bisa mendengar suara saya boleh lambaikan tangan karena saya perlu respon dari Anda. Ya, puji Tuhan, berarti suara saya dapat ditangkap dengan jelas. Puji Tuhan. Sekali lagi terima kasih pertama-tama buat pemimpin atau gembala setempat yang telah memberikan kesempatan untuk saya juga ikut membagikan kebenaran firman Tuhan. Saya belum berkenalan dengan Anda. Saya tidak tahu apakah ini sama dengan gereja Victory atau berbeda, saya nggak tahu. Tapi setiap kali kalau saya ke Surabaya, saya juga melayani di jemaat GBI Victory. Lain ya, mungkin ini ya berbeda ya. Tapi kalau bisa ketemu, kebetulan namanya sama, ya puji Tuhan bisa berjumpa dengan Anda. Baik, malam hari ini saudara, saya akan membagikan apa yang sesuai dengan bagian saya. Perkenalkan dulu nama saya, mungkin Bapak Ibu belum mengenal saya. Saya Timothy Parengkuan. Saya bukanlah seorang gembala, tetapi saya punya persekutuan ya. Di persekutuan ini Tuhan percayakan kepada saya untuk saya membagikan pesan sesuai dengan panggilan saya. Saya bergerak secara profetik. Jadi apa yang saya tangkap dari Tuhan, yang saya terima dari Dia, penyingkapan yang Tuhan bukakan kepada saya melalui tentunya firman yang ada, ya Alkitab kita semua. Dan melalui penyingkapan itu saya mulai diperlihatkan kepada Tuhan, baik lewat firman yang adalah logos maupun rema, bahkan hal-hal juga yang mungkin Tuhan bukakan mata rohani saya untuk saya melihat perkara-perkara sorgawi. Nah, itulah sedikit perkenalan saya. Kalau Bapak Ibu mungkin belum mengenal saya, domisili saya di Jakarta, dan saya terus melayani ke tubuh Kristus dimanapun Tuhan suruh saya untuk membagi firman. Saya tidak lihat dari denominasi manapun, tetapi apa yang Tuhan taruh dalam hati saya, itu saya pasti bagikan kepada setiap orang di mana Tuhan mau saya berbicara. Nah, termasuk pada malam hari ini, kalau saya ada bersama dengan Bapak Ibu Saudara, tentu bagian saya semua sehubungan dengan hal-hal yang profetik tadi. Dan apa yang akan saya bagi buat Bapak Ibu Saudara adalah mengenai tanda-tanda zaman ya, seperti apa yang sudah ada di flyers yang sudah sampai kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Bagaimana kita bisa memahami, bagaimana kita bisa melihat tanda-tanda zaman supaya kita menjadi orang-orang yang berjaga-jaga dalam kehidupan kita masing-masing. Karena ketika saya berdoa dan Roh Kudus terus mengingatkan kepada saya bahwa mari sebagai orang-orang percaya jangan lupa untuk kita hidup berjaga-jaga ya. Selain mungkin kita berdoa untuk kebutuhan kehidupan kita sehari-hari ya, karena banyak sekali orang yang tentu rindu supaya jawaban doa itu terjadi dalam hidup mereka, dan banyak orang juga yang menunggu mujizat. Tetapi saya tidak tahu apakah orang-orang percaya ya, dimanapun mereka berada, termasuk mungkin di persekutuan ini, adalah orang yang berjaga-jaga atau tidak. Namun tetap dalam bagian saya, di bidang saya akan bagikan kepada Anda bahwa kita harus memiliki hidup yang berjaga-jaga. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang memperhatikan apa yang Tuhan katakan. Dan Alkitab kita luar biasa. Alkitab kita tidak hanya berbicara tentang kehidupan sehari-hari ya, bagaimana kita hidup sebagai orang percaya ya, tetapi Alkitab kita juga berbicara tentang peringatan-peringatan
mengenai apa yang Tuhan bukakan untuk kita melihat di hari-hari yang akan datang. Jadi penting sekali kita juga mengerti tentang hal itu supaya kita tahu posisi kita bagaimana di hari-hari ini, ya. Kita semua tahu bahwa kita ada di hari-hari terakhir, tetapi apakah kita betul-betul mengerti bagaimana tanda-tanda zaman itu dan posisi kita di hari-hari terakhir yang mana gitu. Sehingga ketika kita memahami dengan betul, kita tahu pun posisi kita bagaimana, kita bagaimana menjaga hidup kita, bagaimana kita menghadapi situasi yang sekarang ini, bagaimana kita juga berperang dengan roh-roh jahat yang juga bekerja di hari-hari terakhir. Saya pikir itu perlu sekali untuk kita tangkap dan kita pahami bersama-sama. Nah, pada malam hari ini tentu saya akan mulai dengan satu ayat yang terambil dari kitab Habakuk, ya, pasal yang kedua. Mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, Habakuk pasal yang kedua, ayat yang pertama kita berbicara memahami tanda-tanda zaman hidup yang berjaga-jaga. Dan PowerPoint saya ini judulnya Sign of Times. Nah, dalam Habakuk 2 ayat yang pertama, Habakuk adalah seorang nabi, tetapi dia adalah satu pribadi yang mungkin perlu menjadi contoh buat kita semua untuk kita mengerti dan memahami apa yang Tuhan mau katakan. Habakuk 2 ayat 1 berkata, "Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku." Nah, Habakuk ini dia adalah seorang nabi yang memang harus melihat apa yang Tuhan mau katakan. Dan dia adalah seorang nabi yang kalau kita lihat di ayat yang lain, dia juga adalah seorang nabi yang melihat waktu-waktu Tuhan. Di dalam pasal yang ketiga, Habakuk itu berkata, "Aku melihat, ya, lintasan tahun yang ada di depanku." Di situ dikatakan, Habakuk 3 ayat 2 dikatakan, "Telah kudengar kabar tentang engkau dan pekerjaanmu yang kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun." Jadi Habakuk diperlihatkan lintasan tahun yang ada di hadapannya. Nah, lintasan tahun yang ada di hadapannya itu saya sebut a series of events. Ada rangkaian-rangkaian peristiwa, rangkaian-rangkaian kejadian yang akan terjadi sehubungan dengan waktu-waktu Tuhan atau tanda-tanda zaman. Nah, sebagai orang yang hidup di hari-hari terakhir, kita harus rindu untuk juga mengerti tanda-tanda zaman. Saya akan bagikan kepada Bapak Ibu Saudara ada beberapa tanda-tanda yang kita bisa ketahui posisi kita di mana di hari-hari terakhir, supaya kita tahu bagaimana sikap kita. Saudara, Tuhan suka dengan orang yang ingin, ya, merindukan tanda-tanda zaman. Di dalam zamannya Yesus saja memahami tanda-tanda zaman sudah dibicarakan. Murid-murid Tuhan pun rindu untuk memahami tanda-tanda zaman, ya. Mereka rindu. Dalam Matius 16 ayat ketiga misalnya, Yesus jawab karena mereka kepingin tahu tanda-tanda zaman. Dan Yesus berkata begini, "Dan pada pagi hari karena langit merah dan redup, kamu berkata hari buruk. Rupa langit kamu tahu membedakannya, tetapi tanda-tanda zaman tidak." Kepada murid-muridnya, Tuhan, kalau kita lihat di dalam ayat ini, bahwa Tuhan rindu, ya, Tuhan mau supaya murid-murid Tuhan itu memahami tanda-tanda zaman. Dan ketika Tuhan memberikan tanda-tanda itu, pasti selalu akan terjadi. Selalu akan terjadi. Nah, ada beberapa ayat lagi yang kita bisa lihat, perkataan murid-murid Tuhan kepada Yesus, bagaimana memahami tanda-tanda kesudahan. Satu contoh, slide nomor 7, Matius 24 ayat yang ketiga. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Jadi ini khusus murid-murid nih. Ini orang-orang yang sudah berjalan bersama Tuhan. Dan mereka berkata, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tanda-tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Nah, itu. Jadi bahkan murid-murid Tuhan sudah penasaran tentang hari-hari terakhir. Sudah penasaran tentang hari yang namanya hari kesudahan. Satu ayat lagi kita akan lihat di dalam Lukas 21 ayat 7 sama. Jadi Injil, di dalam 4 Injil ini semua itu
punya, ya, mencatat bahwa mereka meminta, rindu untuk memahami tanda-tanda zaman. Lukas 21 ayat 7, murid-muridnya juga sama bertanya kepada Yesus. Katanya, "Guru, bila manakah itu akan terjadi? Dan apakah tandanya kalau itu akan terjadi?" Baik Bapak Ibu Saudara, saya ada catatan di sini, ada beberapa hal yang untuk kita pahami, karena Alkitab juga berkata bahwa hari-hari terakhir, dan kita ada di hari-hari terakhir. Bagaimanakah kehidupan kita? Apa yang harus kita lakukan di hari terakhir? Tanda yang pertama kita akan lihat di Markus 13 ayat yang ke-8. Markus 13 ayat 8. Kalau Anda mau catat pelan-pelan, Anda mau screenshot slide saya boleh, karena ini harus tahu setiap orang. Yaitu tanda yang pertama adalah peperangan, ya. Dalam Markus 13 ayat 8 sudah dinubuatkan bahwa bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan terjadi gempa bumi di berbagai tempat dan akan ada kelaparan. Semua itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Dari sini kita sudah lihat bahwa Yesus memberitahu tentang tanda-tanda menjelang kesudahan atau menjelang zaman baru. Yang pertama kita bisa lihat sudah digenapi, yaitu apa? Bangsa akan bangkit melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan. Kita sudah lihat ini sudah terjadi. Pertikaian antar bangsa, peperangan ada terus, tidak berhenti-berhenti. Berarti kita sudah lihat nubuatan telah tergenapi, ya. Kalau Alkitab, kalau Yesus sendiri, ini Yesus yang bilang akan ada peperangan bangsa melawan bangsa. Bukankah di hari-hari kita ada sekarang ini peperangan itu ada terus? Ada terus peperangan. Berarti itu sudah tanda. Di mana kalau kita lihat nanti ada kurang lebih ada 9 poin, 9 tanda yang saya lihat di dalam Alkitab, dan itu diteguhkan dalam kehidupan kita hari-hari ini. Berarti kita akan tahu nanti kita sudah mendekati hari kesudahan segala sesuatu, ya, dengan tanda-tanda yang kita perhatikan. Bangsa bangkit melawan bangsa, kita lihat di situ. Kemudian tadi di ayat yang sama kita lihat gempa bumi berbagai tempat, itu berbicara goncangan alam. Tanda yang kedua dilanjutkan dengan Lukas 21 ayat 25. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang, dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ya, kita sudah lihat itu terjadi, tanda-tanda alam itu terjadi. Pernah ada tsunami di Indonesia. Jadi tanda-tanda alam sudah meneguhkan bahwa kita ada di hari-hari terakhir, saudaraku. Jadi di hari terakhir ini semakin jelas tanda-tanda itu. Semakin jelas, maju lagi. Nah, saya harus cepat karena memang waktunya tidak banyak. Saya harus cepat, saya harus bagikan ini kepada Anda supaya Anda lihat dan bisa juga memberitahukan kepada orang-orang lain bahwa kita sebenarnya menggenapi seluruh tanda-tanda di hari-hari terakhir. Yang ketiga, tanda yang ketiga adalah kerusakan moral yang mengarah kepada hedonisme. Itu pun sudah dinubuatkan. Dan sementara ini sedang terjadi, bahkan lebih parah lagi. Saya hanya mencatat satu ayat, 2 Timotius 3 ayat yang kedua. Manusia akan mencintai mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, dan seterusnya dan seterusnya. Ya, Anda bisa lihat di situ. Kemudian di dalam Matius 24 ayat 12 dikatakan, karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Dan kita lihat itu sementara terjadi. Saya tambahkan ayatnya, Efesus 4 ayat 18. Pengertian yang gelap, jauh dari persekutuan dengan Tuhan, karena kebodohan ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Lagi kita lihat Lukas 21 ayat yang ke-34. Ini kerusakan moral, ya. Lukas 21 ayat 34. Itu dikatakan, dia berkata, jagalah dirimu. Yesus katakan, jagalah dirimu, supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi.
supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atasmu seperti suatu jerat. Kita bisa lihat hari-hari ini, moral semakin rusak, manusia semakin mengarah kepada hedonisme, yaitu gaya hidup sosialita, tanpa disadari digiring pelan-pelan. Dan memang karena ini sudah dinubuatkan. Keadaan ini Anda lihat di sekelilingmu. Inilah yang sesungguhnya sedang terjadi. Dan sayangnya banyak orang-orang percaya juga ada terseret di dalam gaya hidup yang seperti ini. Hedonisme, kekayaan materi, dan kerusakan moral di mana-mana. Kalau 20 atau 30 tahun yang lalu, ya 30 tahun yang lalu mungkin orang masih sembunyi-sembunyi. Sekarang orang terang-terangan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahkan operasi jenis kelamin jadi transgender. Sekarang semakin terbuka. Kalau kita lihat semakin menjadi-jadi. Di negara-negara barat, di negara-negara besar, bahkan di Indonesia pun. Orang sudah tidak malu-malu lagi. Kenapa? Ini sudah menjadi tren, menjadi gaya hidup. Hedonisme, kerusakan moral. Puji Tuhan di dalam persekutuan kami, satu ketika saya sedang mengadakan seminar tentang DNA yang berbicara tentang pemulihan identitas. Ada seorang yang datang kepada yang hadir dalam seminar itu. Orang yang hadir di seminar itu, ketika saya bagi tentang identitas yang sejati, saya katakan Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan manusia. Saya jelas katakan kalau Tuhan menciptakan laki-laki, dia tidak pernah lupa, dia tidak pernah salah. Karena banyak terjadi di luar orang-orang yang mengalami masalah dengan identitas. Mereka merasa bahwa tubuhnya laki-laki tapi jiwanya perempuan. Saya ngomong begitu terang-terangan. Dan inilah hari pemulihan, saya katakan. Karena di tengah-tengah kerusakan moral, tetap Tuhan katakan akan ada restorasi, akan ada revival, pemulihan identitas. Dan rupanya orang itu hadir di dalam acara seminar kami. Keesokan harinya orang itu menghubungi saya. Dan dia bercerita tentang kehidupannya. Dan dia berkata, aku seorang yang transgender. Sekarang orang ini hadir juga. Itu mungkin pernah bersaksi di Victory ini. Namanya Jonathan Tan, ada bergabung, puji Tuhan. Dan waktu itu saya bersaksi, saya sampaikan dengan jelas. Dan orang ini meresponi dengan cepat. Saya katakan, rubah identitasmu, kembali kamu menjadi laki-laki. Karena Tuhan tidak pernah salah dalam menciptakan. Kalau dia menciptakan laki-laki, tidak mungkin salah di dalam tubuh perempuan. Demikian sebaliknya. Akhirnya puji Tuhan, saya percaya ya Tuhan sedang bekerja juga di antara tanda-tanda zaman moral yang semakin rusak. Tapi tetap pemulihan itu tetap bekerja. Dan akhirnya puji Tuhan dia meresponi. Sekarang Tuhan pakai dia untuk bukan hanya bersaksi tapi menginjil juga. Berkhotbah juga. Kenapa? Karena di tengah-tengah keadaan yang gelap, di tengah-tengah kerusakan moral, Tuhan juga berbicara justru di saat seperti itu. Kasih karunia akan bertambah-tambah. Justru di saat seperti itu banyak orang akan mengalami pemulihan. Tapi kita harus tahu itu adalah tanda-tanda akhir zaman dengan kerusakan moral yang terjadi pada manusia. Ya. Kemudian kita akan lihat berikutnya, selain kerusakan moral, kita lihat yang nomor 4, kejahatan bertambah. 2 Timotius 3 ayat 13. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Kembali lagi dikatakan seperti zaman Nuh. Lukas 17 ayat 26. Kejahatan moral dan lain sebagainya itu bertambah. Bertambah. Lihat, Anda ingat di dalam zamannya Nuh, yaitu Sodom dan Gomora. Waktu dari sejak Abraham, waktu Lot ada di Sodom dan Gomora, kejahatan itu begitu luar biasa. Dan tidak hanya berhenti di dalam zamannya Sodom dan Gomora, di masa sampai dengan saat ini, ternyata kejahatan itu ada. Bahkan saya mau katakan memang makin berlipat kali ganda. Makin melipat kali ganda kejahatan itu. Ya, kejahatan itu makin berlipat kali ganda.
Dan itu adalah tanda-tanda akhir zaman. Kita sudah lihat. Yang keempat. Lalu kita, ya masih ada lagi. Wahyu 22 ayat 11. Itu kejahatan yang bertambah. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Saya garis bawahi yang merah, barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Karena Tuhan sudah katakan bahwa di hari-hari terakhir, Dia katakan, aku akan mulai mengadakan pemisahan. Yang jahat bertambah jahat, yang benar semakin benar, dan yang kudus akan semakin kudus. Pemisahan harus terjadi, disertai dengan tanda-tanda ini. Orang bertambah jahat, tapi orang benar akan semakin benar. Orang kudus akan semakin kudus. Dan akan terjadi pemisahan yang sangat kuat. Kemudian kita lihat di tanda yang kelima, penyesatan. Tadi sudah ada, tapi saya pisahkan itu supaya kita bisa lihat satu persatu. Dalam Lukas 17 ayat 1, Matius 24 ayat 11, Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan itu bermunculan di mana-mana, termasuk di Indonesia juga. Orang-orang yang berkata, aku adalah nabi. Ternyata bahaya kalau tidak diuji kehidupannya, kalau tidak diuji buah kehidupannya, kalau cuman terobsesi dengan nubuatan, tapi tidak melihat kehidupannya, rumah tangganya. Karena setan lihat banyak orang suka dinubuatkan, suka menerima nubuatan. Dan kalau orang-orang percaya tidak berhati-hati, maka mereka akan terseret. Sebab Alkitab sudah berkata, penyesatan itu akan ada. Nabi palsu itu akan muncul. Nah, dalam kesempatan ini saya harus peringatkan kepada Anda, hati-hati. Setiap kali Anda bertemu dengan seseorang yang bergerak di dalam profetik, jangan langsung Anda berkata, aku mau dinubuatin. Anda harus melihat kehidupan orang itu. Anda harus melihat latar belakangnya, rumah tangganya, kehidupannya. Sebab kalau tidak, Alkitab sudah bernubuat, hari-hari terakhir akan ada penyesatan. Harus berhati-hati. Dan saya harus sampaikan kepada Anda, jangan mudah untuk kepalamu ditumpang tangan oleh orang, sekalipun karunia nubuat itu ada. Harus berhati-hati. Makanya kalau kita hidupnya berjaga-jaga, kita berhati-hati, kita akan terhindar dari malapetaka, kita akan terhindar dari pengaruh kuasa kegelapan. Kita akan terhindar, sebab setan berusaha supaya kalau bisa orang-orang percaya disesatkan, ya, supaya orang-orang percaya itu masuk di dalam jeratnya. Dan saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kita harus berhati-hati. Tanda-tanda itu memang ada dan sudah dinubuatkan. Penyesat itu akan datang, jelas ada. Cuma bagaimana orang-orang percaya minta kepada Tuhan untuk memiliki karunia membedakan. Kita harus menguji apapun juga. Kalau kita mengajar, ujilah segala sesuatu. Kemudian ujilah setiap roh. Semua harus diuji. Bahkan firman Tuhan berkata juga, ujilah dirimu sendiri. Kita harus punya sikap untuk melihat diri kita sendiri. Apakah kita berdiri di atas firman yang kuat atau tidak? Kalau tidak, maka kita gampang dipengaruhi oleh hal-hal yang di luar. Oleh berbagai macam angin-angin pengajaran, nubuatan-nubuatan. Harus berhati-hati Bapak Ibu Saudara. Dan orang yang berhati-hati, orang yang berjaga-jaga adalah orang yang tidak bisa dipengaruhi. Saya hanya berdoa, supaya setiap orang percaya di hari-hari ini mampu membaca tanda-tanda zaman, supaya hidupnya dapat berjaga-jaga. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang pertama. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Tuhan Sang Pencipta. Ya, setiap kali menemukan kata Allah itu berbicara Tuhan Sang Pencipta. Dalam bahasa Ibrani, Hashem Adonai.
Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. 1 Tesalonika 5:21 kemudian dikatakan, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Orang yang berjaga-jaga adalah orang yang melihat tanda-tanda zaman, supaya jangan sampai kita memulainya dengan benar, memulainya dengan roh, mulainya dengan kesungguhan, berakhir dengan kedagingan. Orang yang berjaga-jaga, dia tidak mau yang memulai dengan semangat, kemudian di ujungnya menurun. Karena tanda yang berikutnya, yang keenam adalah kemunduran rohani. Oh my God. Nah, kita harus berhati-hati juga dengan kemunduran rohani. Karena juga sudah dinubuatkan. Markus 10 ayat yang ke-31. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Hati-hati dengan kemunduran rohani. Hati-hati dengan kesuaman. Karena sudah dinubuatkan di hari-hari terakhir. Tanda itu akan betul-betul menjadi nyata. Jangan sampai kehidupanmu, persekutuanmu dengan Tuhan mundur. Jangan sampai masuk ke dalam nubuatan kemunduran rohani. Tapi let us all be on fire. Mari terus kita penuh dengan semangat, api, untuk kita terus mendekat kepada Tuhan. Jangan sampai kerohanian kita kendor oleh karena mungkin tawar hati karena Tuhan belum menjawab doa. Saya juga tahu ada orang-orang percaya menjadi tawar hati karena doanya belum dijawab. Ketika doanya belum dijawab, dia tawar hati, maka mundurlah rohaninya. Dari yang begitu setia, berapi-api, tetapi mulai luntur karena tidak memahami, tidak menerima bagaimana proses hidup yang Tuhan kerjakan. Saya harus beritahu kepada Anda bahwa ketika Tuhan memanggil kita, Dia melepaskan kita dari dosa dan kutuk, tapi Dia berbawa kita di dalam jalan supaya kita jadi semakin baik lewat proses kehidupan namanya. Tetapi Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang dituntun di dalam proses kehidupan, asalkan dia bersungguh-sungguh. Namun bagi orang yang tidak mengerti tanda-tanda zaman, kepingin cepat saji, karena sekarang di mana-mana cepat saji, fast food di mana-mana, termasuk orang kepingin cepat saji. Padahal Tuhan mungkin sedang melatih ketekunan, mungkin Tuhan sedang melatih kesabaran. Tuhan sedang menanti bagaimana, Tuhan sedang melihat ketekunanmu, Tuhan sedang melihat kesabaranmu, Tuhan sedang membentuk sikapmu supaya jangan menjadi orang yang tergesa-gesa. Karena Tuhan tahu caranya membentuk setiap pribadi. Tapi kalau kita tidak melihat tanda-tanda zaman, kita bisa masuk kepada apa yang telah dikatakan, yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian. Itu artinya kemunduran rohani. Hati-hati, berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara, jangan sampai terjadi kemunduran rohani. Biarlah yang semangat tetap semangat. Biarlah orang yang ada di garis depan tetap berkata, aku harus terus ada di garis depan. Jangan apapun yang terjadi di sekeliling kita membuat kita jadi kendor, hilang semangat, patah semangat, frustrasi, kecewa kepada Tuhan. Ketika seseorang sudah frustrasi atau kecewa kepada Tuhannya, maka orang itu sebenarnya tidak punya pengharapan lagi. Sebab Tuhan sebenarnya adalah sumber pengharapan. Jadi berjaga-jagalah saudara. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Lihatlah perjalanan hidupmu. Jangan sampai terjadi kemunduran rohani. Ketika masalah datang, tantangan datang, Tuhan yang pernah menolong kita, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Tapi kalau masalah itu datang, mari kita mengerti bahwa Tuhan sedang melatih otot-otot rohani kita supaya semakin mampu kita berjalan ke depan. Akhirnya kita mengalami hal-hal yang ajaib yang Tuhan sediakan. Ingat loh, Tuhan tidak pernah kurang panjang tangannya untuk menolong. Tuhan memiliki telinga, Dia mendengar. Dia menciptakan telinga, Dia mendengar. Dia menciptakan mata, maka Dia juga melihat kondisi kita masing-masing. Tangannya bukannya kurang panjang untuk menolong, tangannya mampu untuk melepaskan kita. Tangannya sudah terangkat, sudah terpaku di kayu salib sebagai bukti perjanjiannya untuk perjalanan hidup kita. Jadi jangan sampai di hari-hari terakhir kita ikut-ikutan mundur rohani. Karena itu bagian juga dari signs of times, tanda-tanda zaman. Dan ini yang ketujuh yang sedang terjadi juga hari-hari ini,
yaitu penyakit sampar, atau dalam kurung saya tulis pandemik. Pada zaman itu, saudara, penyakit sampar itu adalah penyakit yang ditakuti. Bahkan di dalam zamannya Daud di Mazmur, kita baca dulu Lukas 21 ayat 11, nanti kita pergi ke Mazmur 91. Lukas 21 ayat 11, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Fokusnya ke penyakit sampar. Mari kita lihat Mazmur 91 ayat yang kelima dan keenam. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, dan terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Pemazmur Raja Daud tahu ketika ada penyakit sampar, maka itu akan diikuti oleh penyakit menular. Penyakit sampar atau penyakit menular, bukankah ini yang sedang terjadi, saudara? Dan skalanya adalah skala pandemik seluruh bumi. Ini merupakan tanda, saudara. Apakah orang percaya tahu bahwa pandemik ini one of the signs of the end times? Salah satu tanda dari hari-hari terakhir. Hari-hari terakhir makin sulit. Orang digiring secara halus supaya orang dengan adanya penyakit menular atau penyakit sampar, supaya orang tidak percaya kepada Tuhan, tapi percaya kepada teknologi. Bukankah itu terjadi, saudara, hari-hari ini? Bahkan lebih ngeri lagi, saudara, dengan adanya pandemik, penyakit sampar atau penyakit menular. Maka sesungguhnya manusia ini digiring secara halus untuk masuk kepada satu sistem tatanan dunia. Satu sistem tatanan dunia, dalam bahasa Inggris disebut One World Order. Tujuan dari One World Order, atau dengan kata lain New World Order. Saya ada buku yang saya sedang amati, dan ini benar-benar menggenapi. Yang namanya One World Order, satu tatanan dunia. Ini sedang terjadi dan sudah digenapkan. Sementara tergenapi, ini namanya The New World Order, satu tatanan, dan kita sedang masuk secara pelan-pelan. Caranya apa? Lewat pandemik ini digiring kepada satu tatanan. Mau tidak mau semua orang digiring kepada satu tatanan. Menurut saya ini sangat mengerikan, saudaraku. Dan inilah tanda yang sedang tergenapi di hari-hari ini. The One World Order atau The New World Order, satu tatanan dunia. Teknologi, saudara harus lihat, yang sekarang memegang kendali dunia adalah teknologi, farmasi, currency. Itu sedang menguasai dunia. Teknologi, farmasi, pengobatan sedang pelan-pelan digiring. Kita akan lihat di dalam kitab Wahyu. Saya pernah bagikan itu di satu tempat tentang membaca tanda-tanda zaman. Maka saya akan juga mau bagi supaya Anda tahu kita ada di mana. Dalam Wahyu, nggak salah Wahyu 13 ayat berapa itu ya? 17. Dalam kitab Wahyu itu berkata bahwa nanti orang akan kesulitan untuk hidup. Bahkan orang akan sulit untuk berjualan, jual beli. Ya, Wahyu 13 ayat 17. Silakan lihat di screen. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Orang yang memakai tanda itu bisa berjual beli. Tapi orang yang tidak pakai tanda itu akan, ya, itu dia Wahyu 13. Tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual. Bukankah ini sedang masuk dalam penggenapannya, saudaraku?
Di atasnya, ya di slide atasnya, Wahyu 13 ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Siap-siap saudara, ini akan berlaku di seluruh dunia. Tanda pada tangan dan tanda pada dahi. Itu pelan, saudaraku, pelan. Mulai apa yang sedang sekarang terjadi? Cek temperatur. Setiap orang ke mall harus cek temperatur, saudaraku. Wahyu 13 ayat 16 dan 17 sudah menggenapinya. Dan sekarang bukan hanya cek temperatur, saudaraku. Orang harus menerima vaksin. Dan ya, ikut sistem seperti itu. Memang kedengarannya bagus, prokes. Tapi Alkitab sudah bernubuat. Kalau Alkitab sudah bernubuat, orang tidak bisa keluar dari nubuatan itu. Setiap orang sekarang, kaya, miskin, tua, muda, akan mudah dimonitor kemana-mana. Check in mall, check out mall, itu merupakan keharusan. Pakai aplikasi. Wahyu 13 ayat 16 dan 17 telah bernubuat untuk keadaan itu. Dan digiring semua orang, saudara, semua orang, mau dia pendeta atau apa, digiring ke sana. Kenapa? Karena kita sedang memasuki hari-hari yang terakhir. Kita lihat pelan-pelan, makin lama makin digiring, saudaraku. Sekarang baru cek temperatur, baru cek lokasi. Lama-lama nanti di lain waktu saya akan bicara ini khusus, karena ini sangat dalam. Tapi ini tidak bisa dipungkiri, ini sudah dinubuatkan. Ini terjadi. Ada orang bilang, waduh, jangan-jangan ini semua rekayasa. Saya katakan ini nubuatan. Memang sudah dinubuatkan. Orang digiring secara harus masuk kepada tatanan dunia baru. One world order. Itu tanda-tanda yang terjadi. Kemudian yang ke-8, ini harus segera tersebar juga ke seluruh dunia. Injil kerajaan sebagai standar kehidupan. Nomor 8 ya, Matius 24 ayat 14. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Haleluya. Jadi tentu ada counter dari apa yang sedang terjadi, di mana setan, karena begini loh saudara, setan juga melihat Alkitab, setan juga melihat dan dia terlibat di dalam penggenapan nubuatan. Tapi permasalahannya, apakah orang-orang percaya melihat tanda-tanda zaman atau tidak? Atau mereka hidupnya biasa-biasa saja, santai-santai saja, dan tidak berjaga-jaga? Saya punya pemahaman dua yang sangat kuat, yaitu Injil kerajaan harus menjadi standar kehidupan. Berarti kalau Injil kerajaan menjadi standar kehidupan, maka memasuki tanda yang ke-9, yaitu pemulihan identitas. Orang-orang yang identitasnya pulih, maka orang-orang itulah yang akan memberitakan berita kerajaan. Roma 8 ayat 19, ini tanda yang terakhir, harus ada pemulihan identitas. Roma 8 19, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saatnya para putra yang maha tinggi dinyatakan. Karena dalam Kisah Rasul 3 ayat 21, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Saya bagikan kepada Bapak Ibu Saudara, minimal ada 9 sign of times, of the end times. Ini semua sudah sementara terjadi. Sangat mengerikan. Lalu what must we do? Apa yang harus kita lakukan? Tadi kita harus lihat kehidupan kita. Kita harus uji diri kita bagaimana. Apakah kita tetap tegak? Dalam 2 Korintus 13 ayat berapa itu? 13 dikatakan, ujilah dirimu sendiri.
Apakah kamu tetap tegak supaya identitasmu seperti yang Tuhan mau itu betul-betul tercetak dalam kehidupan kita. Orang-orang yang identitasnya jelas, orang-orang yang identitasnya tercetak sesuai dengan blueprint yang ada pada Yesus Kristus, dia tidak akan diombang-ambingkan, dia tidak akan terpengaruh. Dia akan menjadi orang yang dahsyat, orang yang kuat imannya. Dia tidak akan mengalami intimidasi, tapi dia akan terus tidak akan menjadi yang terbelakang, tapi dia akan terus menjadi orang-orang garis depan. Satu ketika saya berdoa dan saya melihat satu penglihatan, ada banyak sekali orang, saya lihat itu sebagai peselancar, surfer. Para peselancar ini berdiri di atas ombak yang tinggi, seperti peselancar yang mahir. Sekalipun ombaknya tinggi, tapi dia tidak tenggelam. Dan justru ombak yang tinggi ini membawa dia sampai ke tengah daratan. Dalam penglihatan itu, ternyata itu adalah orang-orang yang tidak tergoyahkan dengan apapun juga. Ketika datang masalah yang sulit itu justru membawa mereka untuk bersaksi. Ketika datang goncangan itu justru membawa mereka untuk bersaksi. Ketika terjadi suasana seperti pandemik, maka itu justru membawa mereka masuk untuk menjadi kesaksian bagi orang banyak. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Saudara, di saat-saat sekarang ini, setiap orang perlu didoakan, biarpun berbeda kepercayaannya, sebab setiap orang mencari pertolongan. Jadi disinilah kesempatannya, identitas masing-masing dari kita dipulihkan, dan Tuhan akan pakai sebagai satu kesempatan untuk Injil kerajaan diberitakan dan nama Tuhan dipermuliakan, sehingga akan terjadi revival dimanapun. Sekarang saudara, ketika saya berdoa, maka Roh Kudus berkata begini, orang-orang yang bersungguh-sungguh, mereka akan berjalan di dalam jalanku, dan bumi ini akan menjadi tumpuan kaki mereka, sebab bumi adalah tumpuan kakiku, kata Tuhan. Berarti bumi ini akan menjadi altar untuk Injil kerajaan diberitakan. Bukan lagi altar-altar di dalam gedung, tapi bumi ini di mana kita berada akan menjadi altar untuk kita bersaksi dan memberitakan Injil kerajaan sorga. Dan disinilah identitas generasi yang lahir dalam keputraan Yeshua, identitas yang jelas, ini akan dilihat oleh banyak orang. Jadi saudaraku, mari lihat Anda ada di posisi mana. Apakah Anda adalah orang yang masih melihat untuk diri sendiri, atau masih gampang tergoncang oleh keadaan, atau masih gampang terintimidasi oleh situasi yang ada, atau Anda menjadi orang yang justru semakin berapi-api, semakin bersungguh-sungguh. Sebab ingat, saya sudah katakan, Roh Kudus jelas berbicara kepada saya, akan ada pemisahan. Dari pemisahan itu, dia katakan kemudian akan ada perbedaan. Menjelang hari-hari terakhir, menjelang kesudahannya, pemisahan itu memang harus ada. Akan ada pemisahan. Dan setelah ada pemisahan, baru orang-orang yang benar semakin benar, kudus semakin kudus, akan bersama-sama diangkat di dalam kemuliaan. Saya menghimbau Bapak Ibu Saudara sekalian, mari lihatlah keadaanmu masing-masing, dan pahamilah tanda-tanda yang ada di sekitar kita, yang adalah tanda-tanda zaman ini. Lalu ketika kita mengerti tanda-tanda zaman ini, mari kita lihat dalam diri kita, apakah kita semakin kuat, apakah kita semakin berapi-api, atau kita dalam keadaan melempem, dalam keadaan suam. Kalau kita dalam keadaan suam, tidak bergairah, saya mau katakan lewat Zoom ini, rise and shine my friend. Mari bangkit, mari berapi-apilah. Sebab justru di saat seperti ini, orang-orang yang militan, yang ditunggu oleh Tuhan, orang-orang yang radikal, yang tidak kompromi dengan dunia, tidak kompromi dengan nasihat dunia, tidak kompromi dengan gaya kehidupan dunia. Inilah orang-orang yang Tuhan katakan, I will separate and glorify. Aku akan memisahkan mereka dan aku akan memuliakan mereka di hari-hari terakhir. Dan saya mau berdoa buat saudara, kalau saudara adalah orang-orang yang rindu, tetaplah rindu. Haus dan lapar akan firman, tetaplah haus dan lapar akan firman. Jangan sampai kendor kerohanianmu. Jangan sampai terintimidasi oleh keadaan sekeliling, karena semua sudah dinubuatkan. Kalau pandemik
penyakit sampar. Lalu apa yang dikatakan Mazmur 91 itu sudah dibuatkan itu terjadi, kita tidak bisa menghentikan, saudara. Ada orang berdoa, Pak, kita berdoa, kita hentikan pandemik. Pandemik tidak bisa dihentikan, karena itu sudah masuk di dalam nubuatan. Tapi akan ada orang-orang yang menang di tengah-tengah pandemik. Akan ada orang-orang yang survive. Akan ada orang-orang yang terus di dalam iman mereka dan mengalami pembelaan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita juga jangan salah berdoa. Kalau sudah dinubuatkan, kita tidak bisa minta supaya itu dihentikan. Para pendoa umumnya berdoa, Tuhan lalukan, biar pandemik ini berhenti. Nggak bisa, karena sudah dinubuatkan. Dimana nanti orang nggak bisa, sulit untuk berbelanja karena tanda. Memang nggak bisa dihentikan. Kita nggak bisa menghentikan itu, karena itu memang sudah dinubuatkan. Tetapi di tengah-tengah seperti itu akan muncul orang-orang yang dahsyat. Karena itu juga menggenapi nubuatan Yesaya 60, saudaraku. Yesaya 60 dari ayat pertama sampai ketiga, saya baca sebagai ayat terakhir sebelum kita berdoa. Sebelum saya serahkan kembali kepada gembala Anda. Kita lihat Yesaya 60 ayat pertama sampai ayat yang ketiga. Yesaya 60 berkata, Rise and shine, bangkit dan menjadi teranglah, sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Maka bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Kemudian raja-raja, itu para pemimpin, akan datang kepada cahaya yang terbit bagimu. Artinya akan ada revival yang besar. Kita akan lihat, akan ada petinggi-petinggi, pemimpin-pemimpin akan melihat ada sesuatu yang berbeda di dalam hidup kita. Saya tutup dengan satu kesaksian. Satu kali saya dengan istri saya, kami dari Surabaya mau ke Jakarta. Kami dari Surabaya mau ke Jakarta, kita tunggu di lounge. Sementara kita tunggu di lounge, istri saya melihat seseorang, tokoh penting di dalam kepolisian. Lalu istri saya memberanikan diri untuk ngobrol, karena tokoh ini sangat penting dan sering masuk TV, saudara. Lalu istri saya ngobrol dengan beliau, pakai baju biasa, bukan pakai baju dinas. Dia punya posisi tinggi. Lalu istri saya panggil saya, karena di lounge itu saya sedang ambil makan. Kemudian istri saya panggil, sini deh, aku lagi ngomong sama si ini, gitu ya. Nama saya tidak usah sebutkan ya, saudara. Kemudian saya datang, saya perkenalkan diri saya. Saya adalah seorang pengkhotbah, ngobrol. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol. Waktu lagi ngobrol-ngobrol, dan Roh Kudus, Roh Tuhan mulai menguasai saya. Haleluya, putusin. Dan Roh Tuhan mulai menguasai saya, dan saya mulai menyampaikan pesan kepada orang ini. Saya mulai menyampaikan pesan kepada orang ini, dan orang ini kaget. Dan orang ini langsung berkata begini, doakan saya, Pak. Langsung, saudara, di tempat itu juga dia dengan beberapa ajudannya ada beserta dengan dia. Di saat itu juga saya mendoakan beliau. Setelah mendoakan dia, lalu saya pikir sudah selesai. Setelah saya menyampaikan pesan nubuatan, saya menyampaikan apa yang Tuhan beritakan kepada saya, doakan dia. Setelah doa, ternyata dia minta nomor HP saya. Ya, saya juga bingung, kok orang bisa minta nomor HP saya gitu ya. Lalu oke, kita bertukaran HP. Lalu setelah bertukaran HP, saya berkata begini, Pak, dalam waktu dekat nubuatan akan tergenapi. Dan jaraknya cuma seminggu, saudara. Tergenapilah nubuatan. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena orang ini melihat sesuatu yang lain ketika kita ngobrol. Matanya jadi terbelalak.
kok sepertinya berbeda kehidupan kami dengan orang ini berbeda. Dan saya menyampaikan kepada dia bahwa Tuhan punya agenda yang luar biasa atas hidupmu. Hanya dalam waktu 1 minggu nubuatan itu tergenapi dan nama Tuhan dipermuliakan. Orang akan melihat, saudara, bahwa identitas kita berbeda. Orang akan melihat. Jadi buat kita sekarang hari-hari terakhir, kalau kita memahami tanda-tanda zaman, kemudian kita melihat diri kita sendiri, dan akhirnya identitas yang sebenarnya tercetak, orang akan melihat kita berbeda. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Terjadi penggenapan Yesaya pasal yang ke-60 ayat 1 sampai ke-3. Masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang kami alami, bagaimana betul apa yang dikatakan dalam Yesaya 60. Ketika terang Tuhan datang, maka raja-raja akan datang kepadamu. Itulah para pemimpin yang akan melihat orang-orang ini berbeda. Di tengah-tengah kekacauan, di tengah-tengah ketakutan dan kebimbangan, Tuhan jelas berbicara kepada saya, akan ada perbedaan. Yang lain mungkin lemah, tapi orang-orang ini akan semakin kuat dan semakin dahsyat. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, demikianlah apa yang saya bagikan kepada Anda. Mari kita menjadi orang-orang yang semakin sungguh-sungguh kepada Tuhan. Jangan kita terintimidasi, jangan kita ketakutan. Mari berjalan terus. Musuh berusaha mengendalikan manusia, tapi saya mau katakan ini belum saatnya bagi mereka. Sebab apa? Nama Tuhan harus dipermuliakan di seluruh bumi. Musuh itu yang namanya antikris belum saatnya. Harus ada masa pemulihan segala sesuatu untuk menutup waktu kesudahan. Dan kita sudah ada di ujung waktu kesudahan. Mari kita semakin bersungguh-sungguh dan alami Tuhan dalam kehidupan kita, supaya semakin hari namanya semakin dipermuliakan melalui hidup kita. Karena hidup kita pun terjaga karena kita sendiri berjaga-jaga dan melihat penggenapan setiap nubuatan yang Tuhan sudah beritahu. Haleluya. Amin. Demikian pesan yang saya bagi buat Bapak Ibu Saudara, dimanapun Anda berada. Mari maju terus. Sekali lagi, jangan menjadi kendur, tapi justru harus semakin berapi-api, karena waktunya sudah sangat singkat. Biar nama Tuhan menjadi nama yang harum dalam hidupmu, dan biarlah seluruh kebenaran tergenapi dalam hidupmu, sehingga orang bisa melihat ada yang berbeda dalam hidupmu. Ada yang berbeda dalam hidup kita semua, karena identitas kita pulih. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada gembala saudara, siapa? Ibu Elia. Ibu, silakan Bu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom buat Anda semua. Haleluya. Amin.